Halo Capricorn, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn. Merinding, ada energi besar yang sedang menuju kamu saat ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Three of Wands, ada King of Pentacles, ada Six of Swords, ada The World, dan di sini ada Eight of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Three of Wands di sini. Saya merasakan di sini sepertinya kamu adalah sosok yang akan terpilih untuk mendapatkan hal hebat dan luar biasa. Ini kayak ada energi besar yang sedang menuju kamu ya. Ada sesuatu hal yang kayaknya ini kayak baik ya sebenarnya untuk kamu. Ini tentang seseorang yang punya niat yang baik, punya ketulusan juga sama kamu. Ya memang awalnya di sini kamu takut ya. Saya merasakan memang awalnya kamu takut, atau kamu merasa nggak mungkin. Kamu merasa takut untuk terlalu berharap, takut untuk terlalu bermimpi. Tapi ini yang akan kamu dapatkan. Ada energi besar yang sedang menuju ke kamu yang benar-benar akan ya membuat kamu ini bisa tentang kesempatan, peluang untuk memperbaiki. Atau bisa saja ada seseorang yang memilih kamu untuk jadi pasangan hidupnya. Ada seseorang yang kayaknya berani untuk berkomitmen dengan kamu. Ini bisa tentang seseorang yang kayaknya udah cukup lama memperhatikan kamu atau mantau kamu. Bisa orang dari masa lalu juga bisa, atau mungkin orang yang baru kenal tetapi kayak udah merasa yakin kalau kamu itu adalah yang terbaik, atau kamu bagi dia, kamu adalah sosok yang mungkin selama ini dia cari, dia butuhkan. Dia merasa ya kamu beda aja dari yang lain. Artinya kamu terpilih untuk mendapatkan sesuatu hal yang hebat dan luar biasa. Bisa tentang pasangan, menemukan pasangan yang baik, atau di sini mendapatkan pekerjaan yang memang selama ini kamu impikan, atau pekerjaan yang mungkin selama ini semua orang inginkan. Tapi keberuntungan berpihak kepada kamu. Artinya kamu memiliki sesuatu hal yang memang semua orang incar atau inginkan saat ini. Itu yang saya lihat di sini. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu ternyata punya alasannya.
Ya, nggak dipungkiri ya, sebagian kamu pernah dalam keputusasaan, pernah ingin menyerah dengan segala halnya, tapi di sini akan ada pertolongan, akan ada kesempatan, akan ada keberuntungan untuk kamu bisa memperbaiki segala sisi dalam kehidupan kamu. Artinya akan ada sosok yang benar-benar apa ya, bisa merubah kehidupan kamu. Ya, yang bikin kamu buka hati lagi, yang bisa bikin kamu tersenyum lagi, yang awalnya di sini kamu sulit sekali untuk bisa buka hati, tapi ternyata kedatangan atau kehadiran seseorang ini membuat kamu ya semua menjadi berbeda, situasinya jadi berbeda. Oke, situasinya lebih baik di sini, lebih bahagia lagi. Ya memang ya nggak mudah sebenarnya untuk kamu move on dari masa lalu, karena mungkin ada juga yang masih belum selesai hubungannya dengan masa lalu, kayak ada masalah yang belum terselesaikan dengan masa lalu, atau bisa saja ada mantan yang kayaknya belum bisa move on dari kamu, atau kayak ada mantan yang kayaknya nggak rela kalau kamu itu menjalin hubungan yang serius dengan seseorang, atau nggak rela kalau kamu mau menikah lagi. Ada yang kayaknya nggak rela di sini. Ini seseorang yang apa ya, egoisnya luar biasa ya. Di saat dia melakukan kesalahan, ya kamu nggak bisa marah, kamu nggak bisa komplain. Tapi di saat kamu ingin move on, di saat kamu ingin sesuatu hal yang baru, di sini dia nggak terima. Itu seperti seseorang yang sangat egois ya. Kayaknya memang ada sebagian kamu yang belum selesai dengan masa lalunya. Masa lalu dengan ya mungkin di sini ada penyesalan ya dalam diri kamu, tapi yang udah terjadi biarlah terjadi, biarlah berlalu. Yang terpenting saat ini kamu fokus terhadap sesuatu hal yang lebih baik ya. Artinya kamu sudah lebih berani aja untuk mengatakan tidak, untuk melakukan sebuah penolakan terhadap seseorang yang kayaknya nggak biarin kamu bahagia nih. Kayak selalu gangguin hubungan kamu, selalu ada aja alasannya agar kamu tidak bisa menikah dengan seseorang, kayaknya ada. Padahal di sini memang hubungannya memang sudah berakhir ya, sudah berpisah atau bercerai, tapi kayak ada aja yang dia buat-buat, masalah yang dia buat-buat untuk menghalangi kamu untuk menikah atau memiliki kehidupan yang baru. Ada Six of Swords, tapi saya lihat di sini kayaknya kamu sudah jadi pribadi yang kayaknya udah nggak bisa dipengaruhi lagi ya, udah nggak bisa ditakut-takuti lagi, udah nggak bisa diancam-ancam lagi. Oke, kamu saat ini sudah lebih berani untuk menghadapi apapun itu, termasuk mantan yang nggak bisa move on dari kamu. Ya di sini kamu sudah berani untuk mengatakan tidak ya. Kalau mau minta maaf ya kamu maafin. Tapi kalau untuk kembali menjalin hubungan yang baru kayaknya enggak. Karena saat ini kamu fokus kepada kehidupannya kamu yang lebih baik. Kamu nggak mau terus-terusan berada dalam keterpurukan, terus-terusan menyimpan kemarahan atau dendam tentang masa lalu. Kamu saat ini berfokus kepada sesuatu hal yang baru, tentang masa depan, tentang sesuatu hal yang bikin kamu bahagia lagi. Itu kayaknya kamu udah nggak mau terpengaruh dengan seseorang yang dari masa lalu yang toksik atau manipulatif. Karena mungkin ada yang pengen balikan sama kamu, ada yang ingin memperlihatkan penyesalannya, mau minta maaf, pengen bertobat. Jadi macam-macam ya usaha dia untuk menggagalkan, untuk menghalangi kamu bisa memulai hidup baru dengan seseorang yang lebih baik lagi. Itu. Ada the world, itulah kehidupan ya, selalu aja kadang ada yang ninggalin kamu, ada yang mengkhianati kamu, tapi akan ada juga yang membahagiakan kamu nantinya. Jadi hidup tidak selalu tentang kesedihan, tidak selalu tentang kekecewaan. Akan ada sesuatu hal yang buat kamu bahagia di sini, akan ada sesuatu hal yang bikin kamu itu ternyata semua yang dulunya menyakitkan kamu itu bisa kamu hadapi dan ternyata bisa kamu lewati. Itu artinya hidup kamu sudah lebih menyesuaikan dan lebih memahami dan mengerti bahwa hidup kadang ada aja yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Tapi itulah yang bikin kamu lebih bijak, lebih dewasa, dan pada akhirnya lebih bisa menemukan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Karena itu penting ya, penting
Karena belajar dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk tidak masuk ke lubang yang sama. Ada Eight of Cups, dan di sini memang untuk bisa sampai kepada tujuan kamu tentang kebahagiaan, tentang menemukan sesuatu hal yang baik. Kadang memang ada tahapannya ya, ada prosesnya yang nggak mudah. Tapi di sini kamu sudah mampu untuk belajar untuk menikmati setiap proses, tetap melangkah meski apapun yang terjadi, meski apapun yang gangguin kamu, apapun yang belum bisa move on dari kamu, tentang masa lalu, tentang orang masa lalu ya kayaknya nggak biarin kamu bahagia, kayaknya kamu udah nggak peduli ya. Artinya di sini kamu sudah lebih bisa konsisten, berkomitmen terhadap diri kamu sendiri untuk tidak lagi melihat ke belakang, tapi untuk ke depannya, karena hidup bukan tentang masa lalu tetapi tentang masa depan. Itu yang kamu pikirkan saat ini ya. Kamu berproses. Berproses ya, lebih bisa untuk saat ini ya, lebih bisa mengendalikan diri. Jika ada yang ngalang-ngalangin kamu, jika ada yang nggak pengen kamu bahagia ya, kamu nggak mau terlalu mikirin itu. Yang terpenting saat ini kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapi semua itu. Oke, itu yang terpenting. Oke, kita lanjut. Di sini ada Beauty Way, ada Holy Mountain, ada The Course. Di sini ada The Spiral, dan di sini juga ada Medicine Wheel. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya lihat di sini memang kadang untuk bisa sampai ke tujuan kamu atau bisa mendapatkan hal hebat dan luar biasa, kadang memang mental kamu itu harus ditempa dulu, harus banyak dulu yang kamu hadapi ya, butuh kesabaran, butuh perjuangan, atau bahkan banyak hal yang sudah kamu korbankan ya, mungkin dalam sebuah hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif atau karmik di sini ya. Pernah ya mungkin kamu di sini bertahan dengan hubungan yang sebenarnya udah nggak bikin kamu bahagia, tetapi kayak kamu percaya aja, berusaha aja untuk kasih kesempatan, berusaha aja untuk kasih maaf. Tetapi semakin kamu kasih kesempatan, semakin kamu kasih maaf, semakin menjadi-jadi, oke? Semakin terulang lagi, ngulang kesalahan yang sama, yang ujung-ujungnya kamu yang capek sendirian, dan kamu yang dirugikan, dan kamu yang paling tersakiti jadinya. Karena mungkin hanya berusaha untuk mengerti perasaan orang lain aja, memahami, tapi kamu lupa kalau kamu juga punya perasaan untuk dijaga dan untuk dihargai. Tapi banyak hal yang kayaknya membuat kamu lebih bisa saat ini ya, terpenting itu diri kamu. Kamu sudah lebih bisa mementingkan diri kamu sendiri ya. Ya bukan berarti itu egois juga, tetapi lebih kepada menjaga hati, mental, pikiran kamu, perasaan kamu untuk tetap baik-baik aja. Karena capek ya kalau harus terus mengalah, mengerti, memahami, tapi hal itu tidak pernah kamu dapatkan. Jadi ujung-ujungnya kamu yang dirugikan, kamu yang paling tersakiti jadinya. Jadi penting untuk kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, artinya tidak membiarkan ada orang yang nyakitin kamu, tidak biarkan ada orang yang terus-terusan bikin kamu tertekan ya. Kalau itu kamu rasa nggak baik ya, kamu bisa kok bilang, katakan tidak, melakukan sebuah penolakan. Meski mungkin kamu orangnya takut ya untuk melakukan hal-hal seperti itu, kayak terlalu menjaga perasaan orang, terlalu baik, tapi kamu lupa kalau kamu juga punya perasaan untuk dijaga. Jadi yang terpenting itu saat ini adalah diri kamu sendiri ya, bukan egois ya, tetapi lebih kepada menjaga, melindungi diri kamu agar tidak tersakiti. Ya, saya lihat di sini kamu sudah mampu untuk lebih bijak, lebih selektif ya, untuk dalam keyakinan di setiap pilihan dan keputusan kamu. Sudah tidak ragu-ragu lagi, sudah tidak lagi dalam ketakutan atau kecemasan. Kamu sudah lebih berani
artinya semua itu terkalahkan dengan keberanian yang ada dalam diri kamu. Ya, artinya di sini timbul keberanian kamu untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu hal, artinya untuk lebih melindungi diri kamu dari hal-hal yang tidak kamu inginkan. Itu. Ya, saya lihat di sini memang saat ini kamu sudah lebih terbuka juga ya, terbuka terhadap sesuatu hal yang positif, terhadap hal-hal yang baik dalam kehidupan kamu. Karena mungkin ada juga dulunya sebagian kamu yang kayak menutup diri, kayak nggak percaya bakalan ada yang terbaik ya, nggak percaya bakalan ada yang benar-benar tulus, karena mungkin sering di ghosting atau sering di PHP, atau udah mau nikah tapi gagal ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya menjadi alasan untuk kamu udah nggak yakin aja kalau ada yang terbaik. Tetapi ya itu adalah rahasia takdir ya. Memang kadang sebelum kamu bisa menemukan seseorang yang terbaik, kadang di sini kamu harus bertemu dulu dengan orang-orang yang salah, orang yang toksik, manipulatif, karmik. Kamu harus dipertemukan dulu dengan orang-orang seperti itu. Barulah kamu tersadar untuk bisa menemukan yang terbaik. Artinya di situ kamu belajar untuk membuat pilihan yang tepat dalam hidup. Jadi semua yang terjadi nggak ada yang sia-sia ya. Apapun yang menimpa kamu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, itu nggak ada yang sia-sia. Semua punya alasannya. Kenapa kamu ketemu dengan orang yang salah? Karena nanti kamu akan lebih tahu mana yang tepat dan mana yang benar untuk kamu. Artinya di sini kamu jangan takut aja, jangan cemas aja, jangan khawatir aja. Jadikan semua ketakutan, kecemasan itu adalah bentuk kewaspadaan dalam diri kamu untuk bisa melindungi, untuk bisa memilih mana yang terbaik. Ya, tentunya memang kadang kita nggak bisa merubah tentang apa yang terjadi di masa lalu ya, tetapi saat ini kamu bisa mempersiapkan tentang masa depan yang lebih baik lagi. Jadi lepaskan pikiran negatif. Selalu berpikir positif dan berprasangka baik terhadap Tuhan, dan yakin hal-hal baik itu juga akan mendekat kepada kamu. Pasangan yang baik, teman yang baik, pekerjaan yang baik, yang artinya akan membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kamu. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian dan cobaan dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.